Demikian juga para muslimah, para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sore ini alhamdulillah Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik untuk memulai pembahasan dari kitab Al-Aqidatul Imam Asy-Syafi'i kama dawwanaha fi kutubihi aw rawaha anhu talamidhuhu. Aqidah al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sebagaimana yang tercantum di dalam kitab-kitab beliau atau diriwayatkan oleh murid-murid beliau, maka ini risalah ilmiah, karya ilmiah mabniyatun alal aqwal ats-tsabitah, yang dibangun atas dasar ucapan-ucapan yang sahih bil asanid as-sahihah, dengan sanad-sanad yang sahih. Karena banyak orang menyandarkan kepada imam-imam tanpa membawakan riwayatnya, tanpa membawakan riwayat-riwayat yang sahih dari imam tersebut. Kita tidak usah jauh kepada imam, Nabi saja banyak yang berdusta atas namanya, membawakan hadis-hadis palsu, hadis-hadis dhaif. Ya, maka ini kitab bagus untuk kita pelajari dan jangan sampai terlewatkan para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Sekarang kita akan ambil bagian pertama dari pembahasan kitab ini, yang mana kita ambilkan judulnya, mengapa harus mengenal akidah Imam Syafi'i. Ya, kita akan baca muqaddimah, barulah kita masuk ke sulbul kitab, intisari dari kitab ini. Tafadhal Abu Jihad. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala al-mu'allif hafidhahullah ta'ala. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi kulli zamanin fatratin min ar-rusul baqaya min ahli al-'ilm yad'una man dhanna ila al-huda wa yasbiruna minhum 'ala al-adha yuhayyuna bi Yahyawna bi kitabillahi al-mawta wa yubassiruna bi nurillah tahta al-'umma fakam min qatilin li iblisin qad ahyu fakam min man dhanna tarihi qad adaw fama ahsana atharuhum 'ala an-nasi wa baha athari an-nasi 'alayhim yanfuna 'an kitabillah tahriful ghadin wa imtihanil mubtilin wa ta'wilil jahilin alladhina qalu alwiyatal bid'i wa atlaqu iqalal fitnati fahum mukhtalifuna bil kitab mukhalifuna lil kitab mujmi'una ala mafariqatil kitab yaquluna 'ala Allah wa billahi wa bi kitabillah bi ghairi 'ilm yatakallamuna bil mutashabih min al-kalam yaqta'una juhal an-nas bima yashhabuna 'alayhim bima yushabbihuna 'alayhim wa na'udzu billahi min fitnatid dhallin. Ahmadu subhanahu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi wa ashkuruhu 'ala sawabili ni'amihi wa bawadili minanihi عدد قلبي ورضا نفسي وزنة عرشي وبلاد كلماتي لا أحصي ثناء عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مؤمن بأنه لا رب غيره ولا معبود بحق سواه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة مؤمن بأنه خاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين لا متبوع بحق إلا إياه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd.
Silakan dibuka muqaddimah kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muallif hafizahullah taala, yaitu Syekh Nu'man ibn Abdul Karim Al-Witr. Beliau menulis karya ilmiah ini, karya ilmiah yang dibangun atas ucapan-ucapan Imam Syafi'i yang sahih dengan sanad-sanad yang sahih. Jadi secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan keabsahan, kevalidan isi kitab ini. Maka dikatakan risalah ilmiah. Beliau setelah membawakan basmalah, ini adalah iqtidaan bi kitabillah. Bismillah di awal kitab, di awal surat, mencontoh Al-Quranul Karim. Karena Al-Quranul Karim dimulai dengan basmalah yang merupakan ayat pertama dari suratul Fatihah. Cuma cara membaca bismillah itu yang dari Nabi sir, tapi dia adalah ayat dari suratul Fatihah. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza qara'tum alhamdulillahi rabbil alamin faqra bismillahirrahmanirrahim fa innaha ayatun min suratil Fatihah." Sahahahu al-Imam Al-Albani rahimahullah. Apabila kalian membaca alhamdulillahi rabbil alamin, bacalah bismillahirrahmanirrahim karena dia ayat dari suratul Fatihah. Bagaimana Mas Dedi? Jelas? Nah, ya. Jadi ayat dari surat Al-Fatihah. Cuma, ini ditekankan, cuma cara bacanya tidak ada riwayat sahih Nabi menyaringkan bismillah. Ya, jangan sampai ada nantilah itu kan caranya orang Wahabi katanya. Berarti Nabi Muhammad Wahabi juga. Ya. Maka janganlah kita berbicara dengan kebencian. Berbicaralah pakai ilmu. Kan yang ngomong seperti banyak, sekolah-sekolahnya tinggi. Tapi apa? Jangan sampai sangat disayangkan urusan dunia sekolahnya luar biasa, tapi urusan agama TK, bahkan PAUD mungkin. Ya. Ini tidak ada riwayat yang sahih Nabi baca bismillah dengan suara jahar. Suaranya nyaring. Thabat, sahih dari tabi'in. Tapi dari Rasul tidak. Sampai Ibnu Abbas mengatakan apa? Ana a'rabiyun in jahartu bi bismillahirrahmanirrahim. Aku kampungan kalau menyaringkan baca bismillahirrahmanirrahim. Baik. Jadi al-musannif dan banyak ya rata-rata para ulama memulai kitabnya dengan basmalah. Mencontoh apa? Al-Quranul Karim. Karena Al-Quranul Karim diawali dengan basmalah. Nah, terus audzubillahnya di mana? Auzubillah kalau mau baca Quran. Tapi Al-Quran dimulai dengan basmalah dan dia ayat pertama di dalam Al-Quranul Karim. Cuma cara membacanya sir. Jelas? Samsul, jelas apa enggak? Ya, catat baik-baik ini. Baik. Kemudian beliau mengatakan Rabbi yassir wa'in ya karim, ya Rabb permudah, bantu wahai yang maha pemurah. Muqaddimah, ya pendahuluan dari kitab ini. Alhamdulillah alladzi ja'ala fi kulli zamanin fatratin minar rusul. Ini muqaddimah beliau ini diambil dari khutbah kitabnya Imam Ahmad yang berjudul Ar-Rad 'alal Jahmiyah, bantahan terhadap kelompok Jahmiyah. Beliau mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menjadikan setiap waktu itu ada Rasul. Setiap masa itu ada Rasul dikirim oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, fatrati min baqaya min ahlil ilm. Demikian juga setelah hilang para rasul itu, fatratin minar rusul, hilang rasul itu, baqaya min ahlil ilm, Allah sisakan para ulama. Allah sisakan para ulama. Apa para ulama ini mereka lakukan? Yad'una man dhalla ilal huda, dia menyeru orang-orang sesat menuju hidayah. Wa yasbiruna minhum 'alal adza, ulama-ulama ini sabar terhadap gangguannya orang-orang sesat. Sabar, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabar, harus sabar. Ya. Sul, mana dia? Karang Tatah, sabar. Ya,
Baik. Wa yahyawna bi kitabillahil mauta. Dengan kitabullah mereka menghidupkan orang-orang mati. Bukan mati beneran maksudnya, yang mati hatinya dihidupkan dengan Al-Qur'an. Wa yubsiruna binurillahi ahlal 'ama. Aw yubassiruna binurillahi ahlal 'ama. Dan mereka menerangi orang-orang buta dengan cahaya dari Allah Azza wa Jalla. Buta agama diterangi dengan ilmu ini. Fakan min qatilin li iblisin qad ahyauhu. Betapa banyak korban-korban pembunuhan iblis telah dihidupkan dengan sebab para ulama itu. Ya, dulu kita ini banyak korbannya iblis. Betul apa enggak? Ya, penuh dengan syirik. Ya, penuh dengan perbuatan-perbuatan bid'ah. Nah, sekarang belajar sunnah, hidup lagi. Enggak lagi apa ikut-ikutan kayak bebek itu loh. Geruh kiri, ikut kiri. Enggak, sekarang lihat jalan kita. Oh, ini bahaya ini. Ya, kenapa? Pakai dalil. Ya, baik. Wa kam min dhalin ta'ihin qad hadau. Betapa banyak yang sesat dan tersesat telah diberikan petunjuk. Fama ahsana atharahum 'alan nas. Alangkah indahnya bekas mereka di tengah-tengah manusia ini. Wa aqbaha atharin nasi 'alaihim. Dan buruknya bekas-bekas manusia atas mereka. Mereka punya bekas positif, orang punya bekas negatif terhadap mereka. Mereka memperbaiki umat, tapi umat mencela mereka. Yunfuna an kitabillahi tahrifal ghalin. Para ulama ini membersihkan, meniadakan penyelewengan orang-orang gulu dari Al-Quran. Tafsir-tafsir yang nyeleweng mulai diluruskan. Wantihalal mubtilin. Kedustaan atas nama Allah, atas nama Rasul dijelaskan. Ini hadis sahih, ini hadis dhaif. Kalau zaman dulu berembeh, semuanya hadis. Ya. Kata kita pun hadis. Sekarang enggak. Ya. Maka yang tradisional susah menghadapi dakwah ini. Apa katanya, sekarang enggak gampang jadi ustadz katanya. Kenapa dicariin dalil terus? Ya kalau enggak siap tidak usah jadi ustadz, percuma. Ya orang belajar kedokteran aja perlu kuliah. Ada yang berani buka pengobatan enggak punya ilmu sekarang? Siap-siap diciduk. Ya. Wa ta'wil al-jahilin. Mereka yang membersihkan takwilnya, tafsirnya orang-orang bodoh. Inilah dia para ulama. Kenapa? Kenabian sudah terputus. Yang disisakan oleh Allah para ulama. Yang dikirim oleh Allah, diutus oleh Allah. Setiap penghujung 100 tahun ada mujaddid. Ya. Alladzi na'aqadu alwiyatal bid'ah. Orang-orang gulu, orang-orang pendusta, orang-orang jahil yang mereka mengangkat bendera-bendera bid'ah. Wa atlaqu iqalal fitnati, yang mereka melepas tali-tali fitnah. Fahum mukhtalifuna fil kitab, mereka berselisih tentang Al-Qur'an. Berbeda-beda pendapat. Mukhalifuna fil kitab, sekaligus menyelisihi Al-Qur'an. Mujmi'un ala mufaraqatil kitab, sepakat dengan lisanul hal, dengan perbuatan meninggalkan Al-Qur'an. Yaquluna 'ala Allah, mereka berkata atas nama Allah. Wa fillah, mereka berkata pada Allah, tentang Allah. Wa fi kitabillah, mereka berbicara tentang Al-Qur'an bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, tanpa dalil. Yatakallamuna bil mutasyabihi minal kalam, mereka berbicara dengan perkataan yang mutasyabih, multi tafsir, yang samar-samar, mengaburkan yang jelas. Wa yakhda'una juhalan nas bima yushabbihuna alaihim, dengan ayat-ayat mutasyabihat, dengan dalil-dalil syubhat, mereka menipu manusia. Fa na'udzubillah min fitnatidh dhalin, maka kita berlindung kepada Allah dari fitnahnya tukang sesat. Ini khutbah dibawakan oleh siapa?
Ahmad di dalam muqaddimahnya muqaddimah kitabnya Ar-Raddu 'alal Jahmiyah, bantahan terhadap Jahmiyah, para pengingkar sifat Allah Azza wa Jalla. Lalu beliau memuji Allah Azza wa Jalla hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, dengan pujian yang banyak penuh kebaikan dan keberkahan. Beliau bersyukur atas limpahan karunia dan nikmatnya dan kelebihan nikmatnya adada khalqih, seberapa dia memuji Allah sejumlah makhluknya. Wa ridha nafsi, dengan ridha sejumlah ridha kepada dirinya. Wa zinata arsyih, seberat timbangan arasnya. Wa midada kalimatih, dan sejumlah tinta kalimat-kalimat Allah Azza wa Jalla. La uhsi thana'an alaih, aku tidak bisa memuji pujian, aku tidak bisa menghitung pujian untuk Allah. Kemudian beliau bersyahadat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadata mu'min, persaksian seorang beriman, bi annahu la rabba ghairah, tidak ada yang mengatur di alam semesta ini kecuali dia, tidak ada yang memiliki alam semesta ini kecuali dia. Wala ma'budu bihaqqin siwah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali dia. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kemudian beliau bersaksi bahwasanya Muhammad hamba Allah, utusan Allah, syahadata muqinin, persaksian yang yakin, bi annahu khataman nabiyyin, beliau adalah penutup para nabi, wa sayyidal awwalina wal akhirin, penghulunya orang terdahulu dan orang belakangan. La matbu'a bihaqqin illa iya, tidak ada yang berhak diikuti kecuali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu wasallam wa barak alaihi adada ma dzakarahu dzakirun. Salawat serta salam dan keberkahan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sejumlah dzakarahu dzakirun, orang yang menyebutnya. Wa adada ma ghafala an dzikrihi al-ghafilun, dan sejumlah orang yang lalai menyebut salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, dan salawat serta salam bagi keluarganya, bagi sahabatnya, dan yang mengambil petunjuk beliau sampai hari kiamat. Nah, ini muqaddimah al-musannif rahimahullah. Barulah kita sekarang masuk apa penjelasan beliau tentang kitab ini. Tafadhal, amma ba'du. Nah, arba'ah. Lanjutkan yang tadi. Amma ba'du. أما بعد فقد كان الإمام الشافعي رحمه الله من أكبر أئمة المسلمين علما وعملا واتباعا، وحسبك فيما قال له تلميذ الإمام أحمد بن حنبل بما قال له لما قال له ولده عبد الله يا أبا أي رجل كان الشافعي فإني سمعتك تكثر من الدعاء له فقال لي يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالآفية للناس، فانظر هل لديه من خلق أو منهما عوض. Taib, amma ba'du ini kalimat diucapkan untuk perpindahan. Ya. Apa kata beliau? Al-Imam Syafi'i, ingat, beliau lahir tahun berapa? Guru Mahdan? Lupa, ini gara-gara lama tidak ngaji ini. Haji Dudung, tahun berapa lahirnya Imam Syafi'i? Nggak tahu. Mulai tanya jawab sudah. Medan. Barakallahu fiik. 150 diulak berombok. 150 tahun wafatnya Al-Imam Abu Hanifah. 150. Beliau wafat tahun 204. 150 wafat 204. Berapa umurnya? Ya Allah. Pendek ya? Subhanallah. Barokah tapi. Al-Imam Syafi'i rahimahullah min akbari aimmatil muslimin, di antara imamnya kaum muslimin yang besar ilmunya, amalnya, praktiknya
wattiba'an, ittiba'nya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau diberi julukan nasyirus sunnah, penebar sunnah. Nah, kita ini jangan sampai ikut Imam Syafi'i tapi penebar bid'ah. Kan tidak senonoh ini. Ya. Apalagi pembela bid'ah. Imam Syafi'i nasyirus sunnah, penebar sunnah. Ya. Cukuplah sebagai bukti akan kebesaran ilmu beliau, yaitu apa yang diucapkan oleh murid yang berbakti sekali kepada beliau, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika sang putra, yaitu putranya Imam Ahmad namanya Abdullah, dia bertanya kepada bapaknya, "Ya Abah." Ya. Di sini kan Abah katanya. Bahasa Arab itu Abah. "Hai Bapak." Ya Abah, hai bapakku. "Ayyu rajulin kana Syafi'i?" Siapa si Imam Syafi'i itu, Bapak? "Fa inni sami'tuka tukthiru minad du'a'i lahu." Kenapa engkau sering sekali aku dengar mendoakan baik untuk beliau? Subhanallah. Sering sekali aku mendengar engkau mendoakan beliau kebaikan. Selalu dalam sujudnya semesti mendoakan Imam Syafi'i. Nah, ini didoakan, padahal bukan kirimin Fatihah. Allah sebutkan dalam suratul Hasyr, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang datang setelah mereka berkata, setelah para sahabat dan ulama-ulama yang dahulu, yaquluna rabbana ighfir lana, ya Rabb ampuni kami, wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Maka lihat di kitab-kitab hadis, coba tengok. Qala al-Bukhari rahimahullah. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah. Bahkan ada mengatakan radhiyallahu anhu. Tidak ada qala Syafi'i al-Fatihah. Ada? Nah, ini dari mana kita ngumungut ini? Ini doa yang datang. Rabbana ighfir lahu, ghafarallahu lahu wa li syaikhi wa lil muslimin. Ya, semoga Allah mengampuni beliau, guru-gurunya dan seluruh kaum muslimin. Ini yang ada para hadirin. Jadi Imam Ahmad selalu mengikut sertakan Imam Syafi'i dalam doa. Sampai anaknya heran. Siapa sih Imam Syafi'i ini? Hai Bapak, katanya. Kok sering sekali engkau mendoakan kebaikan untuk beliau? Faqala li ya bunayya, hai nak, kana Syafi'iyyu kasyamsi lid dunya. Imam Syafi'i itu seperti mataharinya dunia ini. Ya tadi khutbahnya Imam Ahmad itu. Mereka menghidupkan manusia yang mati ini dengan kitabullah. Memberikan petunjuk orang-orang yang tersesat. Imam Syafi'i itu seperti matahari bagi dunia ini. Wa kal afiyati linnas, seperti dokter untuk orang banyak. Obat untuk orang banyak. Fanzur hal li hadaini min khalfin aw min huma awad. Lihatlah nak, ya, apa kita harus tinggalkan dia dengan doa? Apa yang bisa menggantikannya? Matahari diperlukan oleh siapa? Kehidupan makhluk. Dokter, kesehatan diperlukan oleh badan. Maka sampai ulama salaf mengatakan, kalau turun di suatu negeri, ya, jangan turun kecuali ada dua hal di sana. Pertama, ada dokter jiwanya, yaitu apa? Ulama, dan ada dokter badannya, tabib. Kalau nggak ada, jangan turun di sana. Jangan singgah di sana. Sakit badan susah, sakit hati susah. Baik. تفضل. وقد حرصت في هذا السفر المبارك الذي سميته عقيدة الإمام الشافعي رحمه الله، كما دونها في كتبه أو رواها عنه تلاميذه تلاميذه
lam aqif لم أقف ala man kataba على من كتب في هذا الباب شرط المذكور وقد نسبت رسائل ووصايا للإمام الشافعي رحمه الله wa qad nusibat rasailu. وقد نسبت رسائل ووصايا للإمام الشافعي رحمه الله في أبواب Taqadi في أبواب mu'taqadi مؤتقد biasanida wahiyatin. وغياب وفي الصحيح الثابت غنية ولله الحمد. Al-Musannif rahimahullah mengatakan, aku sudah berusaha fi hada as-sifr al-mubarak. As-sifr yaitu artinya kitab. Ya. Di kitab yang barokah ini aku namakan dia Aqidah Al-Imam Syafi'i sebagaimana yang tercatat di dalam kitab-kitab beliau atau diriwayatkan oleh murid-murid beliau. Nah, aku kumpulkan di dalam kitab ini yang sahih saja. Yang sahih dari Al-Imam Syafi'i dalam bab aqidah. Yang mana lam aqif, aku belum menemukan. Ya. Orang-orang yang menulis dalam bab ini dengan syarat yang aku bawakan tadi. Maknanya apa? Banyak yang menulis kitab tentang akidah Imam Syafi'i, tetapi tidak mensyaratkan dirinya menulis riwayat yang sahih. Contoh dalam hadis. Bukankah ada Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dan kitab-kitab hadis yang lainnya. Tapi beberapa mereka yang mensyaratkan kitabnya harus riwayatnya sahih. Yang pertama siapa? Al-Bukhari. Maka apa namanya? Sahih Al-Bukhari, dikenal Sahih Al-Bukhari. Al-Jami'us Sahih namanya aslinya, Al-Jami'us Sahih. Kemudian Sahih Muslim. Jadi mereka mensyaratkan tidak meletakkan di dalam kitabnya kecuali hadis yang sahih. Maka sepakat para ulama menerima kesahihan kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Ijma' nih para jamaah. Ya, maka dikatakan apa? Ashahul kutub ba'da kitabillah Sahih Al-Bukhari wa Sahih Muslim. Kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ulama mengatakan laqad faqal Bukhari sihhatan. Imam Al-Bukhari segi syarat kesahihan dia nomor 1. Imam Muslim sina'atan, urutan bab. Imam Muslim yang paling bagus urutan babnya. Tapi urutan kesahihan Imam Al-Bukhari. Namun kedua-duanya sahih. Kenapa? Karena mereka mensyaratkan di dalam kitab mereka periwayatan-periwayatannya dengan syarat-syarat yang super ketat baru boleh diterima. Nah, di sini beliau menulis akidah Imam Syafi'i dengan mengatakan apa? Sebagaimana tercatat dalam kitab beliau atau diriwayatkan oleh murid-murid beliau dengan sanad yang sahih. Nah, beliau mengatakan belum aku temukan ya tulisan yang mensyaratkan kitabnya tentang akidah Imam Syafi'i dengan riwayat yang sahih. Belum ada kata beliau. Ya. Waqad nusibat rasail. Iya, ada beberapa risalah, tulisan singkat disandarkan kepada Imam Syafi'i. Wasiat-wasiat disandarkan kepada Imam Syafi'i dalam bab akidah bi asanida wahiyah dengan sanad yang lemah. Ada riwayat-riwayat yang lemah disandarkan kepada Imam Syafi'i dalam bab akidah. Lalu beliau mengatakan wa fis sahihi tsabiti ghunyatun walillahil hamd. Padahal dalam riwayat yang sahih sudah cukup. Tidak perlu lagi kita mengambil riwayat yang lemah. Naam. Wal imamu Syafi'i kuna uridu bi ta'lim al-kitab wa sunnah wa tamassuk bihima was-sayr ala tariqati as-sahabati ridwanullah 'alaihim ajma'in sya'nuhu fi dhalika sya'nu a'immatul Islam Malik wa Ahmad wa Ibn Mubarak wa Ibn Sirin wal Hasan al-Basri wal Hasan al-Basri wal Thawri wa Ibn Uyainah wal Auza'i wal Fudail bin Iyad wa man jara majrahum min a'lamil huda.
ad-duja. Baik. Al-Imam Syafi'i rahimahullah imam huda. Imam yang menunjuki orang kepada jalan kebenaran. Beliau dikenal bi ta'zimil kitab was sunnah, mengagungkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Lihat ucapan-ucapan beliau, idza sahhal haditsu fahuwa madhhabi. Kalau ada hadis sahih itulah madhabku. Apabila ucapanku bertentangan dengan hadis yang sahih menurut para ulama hadis, aku tinggalkan pendapatku, aku ambil hadis sahih tersebut. Barang siapa yang telah jelas baginya suatu sunnah dari Nabi SAW, tidak halal baginya untuk meninggalkan sunnah itu gara-gara pendapat siapapun. Ini ucapan-ucapan beliau yang begitu banyak. Jadi beliau terkenal dengan pengagungan terhadap Quran dan Sunnah, wattamassuki bihima, serta berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Wasir ala tariqatis sahabah, terkenal beliau berjalan di atas jalannya sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka perkara beliau sama seperti imam-imam yang lain. Apa itu? Seperti Imam Malik, Ahmad, Ibn al-Mubarak, Ibn Sirin, Al-Hasan al-Basri, Al-Thawri, Ibn Uyainah, Al-Auza'i, Al-Fudail bin Iyad, dan yang berjalan di atas jalan mereka min a'lamil huda, dari para ulama-ulama yang membawa petunjuk, wa masabihid duja, dan para ulama-ulama sebagai pelita di tengah kegelapan. Na'am. Wal hamil li ala jam'i hadhihi risalah ma jadi. Awalan يعني الناس أن أئمة المسلمين عموما والأئمة الأربعة خصوصا كانوا متفقين في أصول فقط على الرغم من اختلاف الأزمان والبلدان وذلك لأن مشروع واحد وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. طيب. Lalu di sini sekarang dari muqaddimah, maka ingat ya, kalau baca kitab apapun jangan lupa muqaddimah minimal ya. Baca muqaddimah, kemudian baca fihris, daftar isi. Minimal itu. Jangan buka kitab langsung buka tengahnya. Ini cara untuk paling cepat tahu apa isi kitab ini, apa tujuannya, apa pembahasannya. Baca muqaddimah, pendahuluan, dan baca daftar isi. Nah, Indonesia kan hebat. Muqaddimah di depan, daftar isinya pun di depan. Beda kalau penulisan Arab, muqaddimah di depan, daftar isinya di mana? Di belakang. Nah, ini caranya. Ya, paling cepat untuk mengetahui satu kitab, baca muqaddimah, kemudian baca daftar isi. Meskipun tidak dibaca semuanya, paling tidak tahu. Nanti kalau mau masalah, pernah saya baca di sini, lihat halaman ini, kelihatan. Baik. Nah, yang mendorong aku untuk menulis karya ini adalah, pertama kata beliau, liya'laman nas, agar orang-orang tahu bahwasanya imam-imam kaum muslimin secara umum, imam yang 4 secara khusus, Abu Hanifah, wa Malik, wa Syafi'i, wa Ahmad, kanu muttafiqin fi usulil mu'taqad, semuanya sepakat dalam prinsip keyakinan. Nah, jangan sampai ada beda-beda keyakinan, salah ini. Ya. Semuanya apa? Sepakat dalam keyakinan, dalam bab akidah. Imannya kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, para rasulnya, qada dan qadar. Kemudian hari kiamat, sepakat mereka. Jadi tidak ada perbedaan. Al-raghmi min ikhtilafil azman, meskipun zaman mereka berbeda. Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah ketemu? Enggak ketemu. Tapi segi akidah, di mana Allah di atas, semua sama. Ya, wal buldan, berbeda negeri. Berbeda negeri. Abu Hanifah di mana? Irak. Al-Imam Malik di mana? Di
Di Madinah. Yang keliling para jamaah, ya, Imam Syafi'i keliling. Mekah, Madinah, Syam, Mesir. Lahir di Palestina, mengembara. Palestina pindah Mekah, Mekah pindah Madinah, Madinah pindah ke Irak. Dari Irak pindah ke mana? Ke Mesir. Imam Malik enggak keluar dari Madinah. Bagaimana mau keluar? Wong gudangnya ilmu itu di mana? Di Madinah. Ya, kalau bahasa Sasa kan salah itu gila itu. Ya, ninggalin ilmu mau cari ilmu kan aneh. Maka diantara ulama yang tidak pernah keluar dari negerinya siapa? Imam Malik. Bagaimana mau keluar? Gudangnya ilmu di mana? Di kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, Darus Sunnatin. Namanya kota Madinah itu Darus Sunnah, negeri sunnah. Ya. Baik. Jadi sepakat mereka segi akidah. Jadi agar orang tahu bahwasanya imam-imam kaum muslimin, imam yang 4 secara khusus, sepakat segi akidah, padahal zaman berbeda, tempat berbeda. Loh, kok bisa sama? Li'annal masyraba wahidun. Sumber pengambilannya satu, muaranya satu. Apa itu? Al-Quran was sunnah wa ma kana alaihi sahabah. Quran dan sunnah dan apa yang dijalankan oleh para sahabat. Ini akan menyatukan kita para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat, ketika sekarang ini dai-dai yang menyuruh kepada tauhid dan sunnah, dari mana saja dia datang ketika berbicara tentang tauhid satu kata. Nanti kalau berbicara tentang fikih adalah perbedaan. Kenapa? Karena memang imam kita juga ada perbedaan. Tapi begitu berbicara tentang akidah, nggak ada. Ya. Sampai ada jamaah kita yang kurang paham apa katanya. Yo, kenapa ndak hadir? Kan sama saja masih disampaikan katanya. Ya. Kenapa? Karena memang isinya satu. Nggak bisa dibuat-buat karena harus pakai dalil. Nah, berbeda dengan perkara-perkara bidah ini, akidah bidah ini, yang sufi lain nanti pembahasannya. Yang asy'ari lain nanti. Ya, yang jahmiyah lain lagi. Yang qadariyah lain, yang jabriyah lain. Kenapa? Karena tidak punya dasar yang satu dan pemahaman yang satu. Itu sebabnya Allah mengatakan, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul." Kalau berselisih tentang sesuatu, kembalikan kepada apa? Allah, Al-Quran, war Rasul saat hidup, was sunnah setelah beliau wafat. Baik. Ini sebab pertama kenapa beliau menulis kitab ini. Ya, karya ilmiah ini, supaya kita tahu imam itu semuanya sepakat dalam prinsip, dalam akidah. Karena sumbernya apa? Satu. Baik, yang kedua, annahu hunaka walam yakun al-imam Syafi'i rahimahullah illa ala tariq as-salaf as-salih aqidatan mubtadi'an wa man salaka masalah ahlul kalam fi abwab al-mutlaqat fa imma an al-imam Syafi'i dhalun lahu idza lam yakun ala dhalika masalah wa imma ay yakuna dhalan 'inda al-imam Syafi'i rahimahullah haythu kana yadhummu al-kalam wa yadhummu al-kalama wa ahlahu أشد الذم كما ستراه في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. وقال الإمام وقد قال الإمام السمعاني رحمه الله في كتابه الانتصار في أصحاب الحديث بعد أن ذكر جملة من كلام الإمام الشافعي رحمه الله سنته وذم كلامه. فهذا كلام الشافعي في ذم الكلام والحث على السنة والحث في ذم الكلام والحث على السنة وهو الإمام الذي لا يدار والفحم الذي لا يقاوم ولو جاز الرجوع إليه وطلب فيه من طريقه لكان
madhabahu. مذهبه في الفروع ثم يرغب عن طريقته في الأصول. Taib. Yang kedua, kenapa beliau menulis kitab ini? Karena ada orang-orang yang menyandarkan dirinya kepada Imam Syafi'i dalam bab fikih. Dan ini kan ramai kita dengar ini. Fikih Syafi'i tapi akidah Asy'ari, tarekat Naqsyabandi. Ada apa enggak? Ada. Serbuk. Digaur semuanya. Campur aduk. Ya, ikhtalat al-habil bin nabil, tercampur yang baik dengan yang busuk. La ilaha illallah. Jadi jangan tidak diikuti pembahasan kitab ini Mas Dedi. Kalau antum hilang rugi antum. Ya. Jadi ada yang menyandarkan dirinya kepada Imam Syafi'i dalam bab fikih tapi menyelisih Imam Syafi'i dalam akidah. Dan ini sangat terang kita dengar. Dia mengatakan saya Syafi'i segi furu', segi fikih, Asy'ari dalam akidah. Walam yakunil Imam Syafi'i. Ingat, Imam Syafi'i itu tidak ada lain illa ala tariqatis salafis salih, melainkan beliau di atas jalannya salafus salih. Nabi SAW dan para sahabatnya, aqidatan wa fiqhan, akidahnya, fikihnya. Faman salaka maslaka ahlil kalam, barang siapa yang mengambil jalannya ahlil kalam dalam babul aqidah, berarti secara tidak langsung dia akan mengatakan imma annal imam dhalun indahu, kemungkinannya Imam Syafi'i sesat dalam akidah. Ayo, kenapa? Kita ini ikut Syafi'i, fikihnya, akidahnya. Kenapa tidak ngomong seperti itu? Berarti apa? Ada sesuatu ini. Kok bisa Abul Hasan al-Asy'ari yang belakangan kita ikuti, yang Imam Syafi'i duluan kita tinggalkan? Dan ini dalam masalah yang paling urgen dan masalah yang paling vital, paling penting. Masalah apa? Akidah. Apa kata beliau dalam ungkapan yang lain? Beliau mengatakan, tanadharu fi syai'in idza qila akhta'tum. Silahkan bicarakan, silahkan dialogkan tentang suatu perkara. Kalau kalian salah, dikatakan kalian salah. Ini masalah amaliyah, masalah fikih. Kalau benar dapat 2, kalau salah dapat 1 pahala, enggak dapat dosa loh. Wala tanadharu, kata beliau, jangan kalian berdebat fi syai'in, dalam perkara idza qila akhta'tum kafartum, yang mana kalau kalian salah kalian dikatakan kafir. Dalam bab apa? Akidah. Jadi enggak ada tawar-menawar kalau bab akidah ini para hadirin. Jadi beliau rahimahullah taala, atau hafizahullah, penulis mengatakan ada orang mengatakan dirinya ikut Syafi'i dalam fikih tetapi menyelisih Imam Syafi'i dalam akidah. Ingat, Imam Syafi'i mengikuti jalan Nabi, jalannya sahabat dalam akidah, dalam fikih. Maka barang siapa yang mengikuti ahlil kalam, tidak mengikuti Imam Syafi'i dalam bab akidah, kemungkinan mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i itu sesat akidahnya. Kalau tidak mengikuti ahlul kalam. Wa imma ayyakuna dhalan indal Imam Syafi'i, atau kemungkinannya apa? Yang ikut selain dari akidah Imam Syafi'i ini yang sesat. Ada 2 kemungkinan. Entah Imam Syafi'i yang sesat atau dia. Kenapa? Haitsu kana yadhumul kalam, yang mana Imam Syafi'i mencela namanya kalam, al-filsafah. Ya, wa ma tafarra anha, cabang-cabangnya. Wa ahlahu, mencela ahlul kalam, yang lebih mengedepankan apa? Ra'yu, akalnya ketimbang dalil. Asyaddadz dzam, sangat keras celaan beliau sebagaimana akan datang dalam kitab ini insyaallah. Maka Imam As-Sam'ani, Al-Imam As-Sam'ani, Abul Mudzaffar As-Sam'ani, ulama Syafi'i salafi, mengikuti Imam Syafi'i fikih maupun akidah.
Apa kata beliau dalam kitabnya Al-Intisar ila Ashabil Hadits? Ini satu jilid kitabnya, tipis para jamaah. Ya, dicetak di Darul Minhaj. Ya. Setelah Al-Imam As-Sam'ani Asy-Syafi'i membawakan beberapa ucapan Imam Syafi'i tentang sunnah dan celaan terhadap ilmu kalam, apa kata beliau? Kata Imam As-Sam'ani, "Fa hadza kalamu Syafi'i fi dhammil kalam wa al-hathi 'ala sunnah." Inilah perkataan Imam Syafi'i mencela ilmu kalam, menganjurkan untuk mengikuti sunnah. Ingat, sunnah itu apa? Agama ini maksudnya, dalil. Qala Rasulullah, itu maksud dari Jadi jangan salah paham, sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, enggak dikerjakan tidak dapat apa-apa. Dong rugi kita. Rugi apa enggak ngerjakan? Kan enggak dapat apa-apa. Ya, bukan itu maksudnya. Sunnah di sini adalah hadis. Agama secara menyeluruh. Apa kata beliau tentang Imam Syafi'i? Wa huwal imamul ladzi la yujara. Beliau adalah imam yang tidak bisa untuk ditandingi. Wal fahlul ladzi la yuqawam. Fahl, beliau adalah bibit unggul. Ya. La yuqawam, tidak bisa untuk dilawan. Falau jazar ruju ilaihi wa talabid din min tariqihi. Andai kata kita boleh kalau berselisih kembali kepada Imam Syafi'i. Kita enggak boleh kembali kepada Imam Syafi'i kalau berselisih. Karena Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul." Kalau berselisih tentang sesuatu, kembalikan kepada siapa? Allah dan Rasulnya. Enggak boleh kepada Imam Syafi'i, enggak boleh. Ya. Nah, sampai begini, ini alim sunnah mengatakan, andai kata boleh kita kembali kepada ucapan Imam Syafi'i, andai kata kita boleh mencari agama dari Imam Syafi'i, andai kata loh ya, lakana targhibu fihi aula. Niscaya kita lebih utama menganjurkan orang mencari dari Imam Syafi'i, rujuk kepada Imam Syafi'i, minaz zajri anhu, daripada kita menjauhkan orang dari Imam Syafi'i. Wa bin nadbi ilaihi aula minan nahyi anhu. Ya, menyuruh orang kepada Imam Syafi'i lebih utama daripada melarang orang meninggalkan Imam Syafi'i. Fala yanbaghi li ahadin, lalu beliau mengatakan, tidak pantas seorang pun an yansura madhhabahu fil furu', membela fikihnya Imam Syafi'i, thumma yarghaba an tariqatihi fil usul, lalu meninggalkan akidah Imam Syafi'i. Enggak pantas, enggak elegan ini. Ya, enggak cocok. Fikihnya kita ambil, akidahnya kita buang, bahkan kita sesatkan. Baik. Qala Imam Al-Karji, baik. Beliau mengatakan, Al-Imam Al-Karji rahimahullah, Syafi'i juga, ya, yang wafat tahun 532 Hijriah. Faman qala ana Syafi'i fi syara', siapa yang mengatakan saya Syafi'i dalam fikih, Asy'ariyul i'tiqad, Asy'ari dalam aqid, itulah yang mentahrif sifat-sifat itu. Qulna lahu, kita katakan kepada beliau, hadza minal adad, ini sesuatu yang berbenturan, sesuatu yang kontradiksi ini, bertentangan. Ya, bukan sekedar bertentangan kata beliau, bal minal irtidad, ini adalah meninggalkan ittiba. Ini meninggalkan ittiba. Sebab apa? Idh lam yakun Syafi'i wa Asy'ari al-i'tiqad. Sebab Imam Syafi'i itu bukanlah akidahnya akidah aneh para jamaah. Kok bisa orang dahulu ikut orang belakang? Ya nggak mungkin lah.
50-an tahun setelah meninggal Imam Syafi'i baru muncul Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan ya Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri dalam ya fase akidahnya 3 fase. 40 tahun Mu'tazilah. Dia umumkan dirinya tobat. Lalu berikutnya ikut kullabiyah itu akidah Asy'ari sekarang. Terakhir dia ke mazhab Ahlus Sunnah, mazhabus salaf. Mazhabnya Imam Ahmad. Kenapa disebut Imam Ahmad? Karena Imam Ahmad itu yang paling berat ujiannya membela akidah salaf itu. Nah, ini dia para jamaah. Baik. Yang ketiga, apa sebab buku ini ditulis? Maslakahu. Baik, yang ketiga, kenapa beliau tulis kitab ini? Ya, ada orang-orang yang menyandarkan diri kepada Imam Syafi'i, saya Syafi'i, ya, dan mengira dirinya mengikuti Imam Syafi'i. Bahkan apa? Hidup Syafi'i ala madhabil Imam Syafi'i, mengikuti madhab Imam Syafi'i. Tapi perkataannya mengatakan apa? Kita ini Syafi'iyah, Asy'ariyah, Sufiyah. Ini digaur semuanya. Ya, di blender. Campur aduk semuanya ini. Ya. Lain pula yang lain mengatakan apa? Kita ini Syafi'i dalam furu', Asy'ari segi akidah, Sufi segi akhlak. Ingat, Imam Syafi'i itu mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, mengikuti jalannya salafus saleh, akidahnya, fikihnya, akhlaknya. Kenapa? Karena Al-Quran dan Sunnah sudah sempurna. Kalau kita mampu ke pokoknya, ngapain kita ke cabangnya? Apalagi kalau cabangnya nyembali. Ya, pohon-pohon pisang tetapi yang tumbuh anggur. Ya. Jadi kita katakan bahwasanya para hadirin, ini kontradiksi. Sebab Asy'ari tidak ikut Quran dan Sunnah dalam asma wa sifat. Sufiyah pun demikian. Ya. Nah, yang keempat. أيوة ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء ما قرر ذلك أئمتنا رحمه الله ولم الإسناد والرواية مما خص الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم وجعله سلما للدراية فأقول إذا لا إسناد لهم يأثرون به المنقولات وهذا المبتدعون من هذه الأمة عن الضلالات وإنما الإسناد لمن أعظم الله عليه منا أهل الإسلام السنة يفرقون به بين الصحيح والسقيم والمعوج والقويم والقويم وغيرهم من أهل البدع والكفار إنما عندهم مقولات يأثرونها بغير إسناد عليها من دينهم الاعتماد وهم لا يعرفون فيها الحق من الباطل والحق من العاطل. Yang keempat, beliau mengatakan, aku berusaha mengumpulkan yang sahih dari Imam Syafi'i dengan sanad-sanad yang sahih, perawi-perawi yang sahih. Kenapa dengan sanad? Haddatsana an fulan. Karena kita ini umat isnad. Ya, seperti contoh tadi kan ada yang bingung ustadznya kan. Sudah dikasih tahu hadisnya, ditanya pula katanya sahih apa tidak katanya. Di dalam kitab apa? Nomor berapa? La ilaha illallah.
Ini suatu resiko untuk berdiri di depan publik. Ya, harus siap dipertanggungjawabkan. Ya kalau sekolah kan begitu, tapi kalau nggak sekolah sih nggak abal-abal nggak apa-apa. Ya, sementara kita ini umat coba ayat pertama turun Iqra, baca. Jadi nggak bisa lewat mimpi. Apalagi wangsit. Ya. La ilaha illallah. Karena kita ini umat isnad. Ilmu Mubarak mengatakan al-isnadu minad din. Sanad ini, periwayatan ini bagian dari Islam. Laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Andai kata tidak ada sanad dalam Islam, orang akan berkata semaunya. Utlubul ilm walau bisin. Tuntutlah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Mau dapat apa di sana? Kenyataannya mendustakan hadisnya. Ya. Yang tempat Nabi SAW lahir saja Makkah, tempatnya berdakwah ke Madinah, nggak ada hadis mengatakan tuntutlah ilmu ke Madinah. Ya. Kenapa? Karena Allah tidak batasi ilmu itu di suatu negeri. Kenapa? Bergantung kepada ulamanya. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebar para sahabat, tapi yang tua-tua, yang alim-alim nggak boleh keluar dari Madinah supaya mudah saya tanya, katanya. Nah, ini deh para hadirin. Jadi kita ini umat sanad. Ya. Kemudian dikatakan oleh para ulama kita, wa ilmul isnadi war riwayati, ilmu tentang sanad, fulan, nggak cukup fulan saja. Bagaimana statusnya orang ini? Terpercaya apa tidak? Oh, dia pendusta, nggak bisa diterima. Nggak bisa diterima. Harus thiqah, terpercaya. Dan semua sanad itu sudah terbukukan para jamaah. Udah ada kitabnya, tinggal dicari. Oh, ini fulan, perawinya Bukhari ada, perawinya Muslim ada, perawinya Abu Daud ada, lengkap semuanya. Kalau nggak ada berarti apa? Dia nggak dia sudah itu. Baik. Jadi ilmu sanad, ilmu riwayat ini keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diistimewakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ja'alahu sulaman ila dirayah, dijadikan sebagai tangga keikmatan, keisi perkataan itu. An fulan sanad. Ya, kemudian qala Rasulullah SAW itu adalah matannya, tangganya. Maka silsilatur rijal al-musilu ilal matan, mata rantai periwayatan yang menyampaikan kepada isi suatu perkataan. Ini istimewanya umat Nabi Muhammad SAW. Fa ahlul kitab enggak punya sanad. Ya, yu'thiruna bihil manqulat. Dengan sanad itu mereka mendapatkan mangkulat, apa yang dibawakan dari orang-orang terdahulu, enggak punya. Wa hakadzal mubtadi'un, demikian juga yang berbuat bidah dari umat ini, ahlud dhalalat yang sesat, enggak punya sanad. Maka lihat betapa banyak hadis-hadis palsu yang terpakai. Ya. Wa innamal isnadu liman a'zamallahi alaihil minnah. Sanad itu diberikan oleh Allah bagi umat yang diberikan nikmat yang besar. Siapa itu? Ahlul Islam was sunnah. Dengan sanad ini mereka bisa memisahkan yang sahih dengan yang tidak sahih. Ini sahih, ini tidak sahih. Wal mi'waj wal qawim, lurus maupun bengkok. Adapun ahlul bidah, al-kuffar, ya, mereka itu mangqulat yu'thiruna biha bighairi isnad, ya, ucapan-ucapan yang dibawakan tanpa sanad. Banyak pakai apa? Mimpi. Katanya diriwayatkan dari syekh ini, berhentinya sama syekh, bukan qala Rasulullah, fa'ala Rasulullah, aqarra Rasulullah. Ya, ini zaman keterbukaan loh para jamaah. Ya, zaman terbuka sudah zaman sekarang ini. Yang mau dibohongi umat nggak bisa. Ya,
Kalau orang sudah belajar Quran was sunnah ala fahmis salaf, siapa saja ngomong, lihat, bisa komentar dia. Ya. Maka ini pentingnya apa? Belajar. Ya, belajar. Wahum la ya'rifuna fiha al-haq minal batil, sehingga tidak dikenal karena tidak punya sanad antara hak dengan yang batil. Wal hali minal atil, ya, yang rusak maupun yang tidak rusak nggak bisa dikenal. Khamisan, yang terakhir. Khamisan, ya'lamu kullu ahadin anna al-imam asy-Syafi'i rahimahullah yang bidut wa ta'assub wal jumud madhhabi wa yad'u ila kullama qala al-kitab was sunnah wa qad qalaha nabiyatun sharihatun idza wajadtum fi kitab ikhtilaf as-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqulu bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wada'u. Terakhir yang kelima, kenapa kita ini perlu mengenal akidah Imam Asy-Syafi'i? Supaya setiap orang tahu Imam Syafi'i itu mencela dan menolak, membuang yang namanya taklid. Apa arti taklid? Qabulu qaulil qail wa anta la tadri min aina qalahu. Menerima ucapan orang tanpa tahu apa dasarnya, itu nama taklid. Ikut-ikutan. Nah, bahasa Sasak milu bawang-bawang. Ya. Ikut-ikutan. Beliau tolak wa ta'assub fanatis wal jumud kaku. Inilah yang dikatakan kaku tuh para jamaah. Kalau enggak mazhab ini enggak diterima lo, itu kaku namanya. Tapi kalau ikut dalil, itulah namanya Kalau ikut dalil pada siapapun dalilnya, kalau saya, kita ambil. Maka itu sebabnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan dalam satu ucapannya, ma minna illa wa ta'zubu anhu sunnatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun di antara kita ini pasti ada sunnah Nabi yang luput. Maka kalau kita batasi diri kita dengan satu mazhab, maka kita tidak akan mengamalkan sunnah secara kafah. Kenapa? Akan ada ketinggalan. Ya. Jadi Imam Syafi'i, ya, menentang, menolak, membuang yang namanya apa? Ikutan, ta'assub fanatik, wal jumud al madhhabi, kaku bermadhab. Kalau enggak madhabnya enggak diterima. Ya. Wa yad'u, dan Imam Syafi'i mengajak kepada menolak seluruh yang menyelisihi Al-Qur'an dan sunnah. Ya. Beliau berkata dengan jelas, idza wajadtum fi kitabi, apabila kalian temukan di dalam kitabku khilaf sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertentangan dengan sunnah Rasul, hadis Rasul yang sahih, faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wada'u ma qultu. Ucapkan sabda Rasul itu, tinggalkan ucapanku. Ya, tapi orang mempelintir lagi. Oh, enggak sembarangan orang katanya. Itu harus yang alim mazhab baru bisa katanya. La ilaha illallah. Susah banget Islam ini kalau begitu. Lebih pintar Badui dari kita. Ya. Islam ini rahmatan lil walaqad yassarnal Qur'an. Kami mudahkan Quran untuk orang alim saja. Untuk semua dimudahkan. Tinggal mau belajar apa? Tidak. Saya kira demikian para jamaah muqaddimah pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan tergambar bagi kita apa isi kitab ini. Kira-kira menarik nggak pembahasan kitab ini? Dari muqaddimah ini saja bagaimana? Menarik pembahasannya. Ya, maka Abu Jihad sodorkan kitab yang lain. Saya bilang saya sudah baca ini, pakai yang sanad saja. Ada banyak ditulis memang para jamaah, cuma yang punya sanad ini dia. Ya, banyak sekali. Ya. Ada kitabnya Risalah Doktorah, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil, Manhajul Imam Syafi'i fi Itsbat al-Aqidah. Ini besar, tapi ini risalah ilmiah, yaitu disertasi besar, 2 jilid, mungkin tidak cocok untuk kita kaji. Ini sudah ringkas sudah nih para jamaah. Ini halaman
155. 155 halaman. Potong satu lembar saja. 154 dengan sanad. Al-Bukhari yang besar sudah habis, apalagi ini insyaallah. Mas Dedi? Baik, saya kira demikian kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Ada beberapa menit untuk kita bertanya jawab. Wal ilmu indallah. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertanyaan di sini, ada beberapa pertanyaan sudah masuk dari pemirsa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika seorang sudah benar-benar taubat dan keluar resign dari sebuah lembaga ribawi, namun setelah keluar dia mendapatkan pesangon dana pensiun jaminan hari tua dari lembaga tersebut, bagaimana statusnya? Kita katakan bahwasanya ya, kalau sudah tidak ada kontrak kerja diberikan hadiah tidak ada masalah. Tapi kalau ya ada hubungan tetap tidak boleh. Ya, Allah taala ala wa alam. Bagaimana hukum memanipulasi slip gaji karena diminta nominal sekian sebagai syarat untuk diambil di rumah BTN? Ya tetap bohong. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu maka bukan termasuk golongan kami. La ilaha illallah. Ya, Allah taala ala wa alam. Hadis saya tentang Imam Syafi'i mengatakan, zinamu adalah hutangmu yang jika diperjelas artinya bahwa orang melakukan zina akan berdampak pada keluarganya. Jika hadisnya sahih, apakah jika sudah bertaubat zina dilakukan akan tetap berdampak pada keluarganya? Pertama, insahha, kita katakan kalau sudah bertaubat taballahu alaihi, Allah azza wa jalla pasti menerima taubat tersebut. Maka di sini pentingnya taubat kita taubatan nasuha. Wallahu taala ala wa alam. Apakah Imam Syafi'i, Ahmad, Hanafi, Malik membagi tauhid menjadi 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat? Kita katakan dari zaman Imam Abu Hanifah sudah menjelaskan tentang pembagian tauhid ini. Dan ini sekedar pembagian istilah. Ya, hakikatnya tetap seperti itu. Ya, dan ingat, sungguh sangat disayangkan ya, atau sangat picik pikiran seseorang mengatakan apa bedanya Trinitas dengan tauhid yang 3 ini. Kita katakan bedanya antara langit dengan bumi. Ya, antara langit dengan, karena rububiyah berbicara tentang perbuatan Allah, uluhiyah berbicara tentang hak Allah, asma wa sifat berbicara tentang sifat dan diri Allah. Apa yang beda? Yang 3 ini nggak ada. Baik, Tuhan ibu beda, Tuhan bapak beda, Tuhan anak beda. Ya, maka oleh karena itu duduk belajar baru komen. Ya, Allah taala ala wa alam. Apakah ada perintah Al-Quran dan hadis ikut salam? Banyak. Ya, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jikalau mereka beriman seperti apa yang kalian imani wahai para sahabat, mereka dapat hidayah. Surat Taubah ayat 100. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan. Muhajirin ansar yang terdahulu, terdepan dalam segala kebaikan, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Tapi kalau mau dicari kata salafi nggak nemu di dalam Quran itu, ya. Namun ada istilah atau kata salaf, faja'alnahum salafan wa mathalan. Salafan ay al-mutaqaddimun, yang terdahulu. Salaf itu istilah. Ya. Sama dengan ya Al-Fatihah. Ya, nggak nemu dalam Al-Quran bilang Al-Fatihah. Cuma karena dia pembuka dinamakanlah dia Al-Fatihah. Ada bilang Al-Fatihah dalam ayat itu ada? Nggak ada. Ya. Dalam hadis ada Fatihatul Kitab. Ya. Demikian juga dalam hadis, ni'mas salaf ana laki, aku sebaik-baik
pendahulu. Wallahu taala ala wa alam. Apakah Salafi sekarang mengikuti pemahaman Ibnu Taimiyah, mengikuti pemahaman Nabi dan sahabat, bukan mengikuti pemahaman Ibnu Taimiyah? Kalau Ibnu Taimiyah sesuai dengan dalil, kita ikuti dalilnya, tapi Ibnu Taimiyah yang menjelaskannya. Ya, wallahu taala ala wa alam. Ya, apakah Salafi asli itu menerima perbedaan, sedangkan Salafi palsu kaku dalam fikih, membedakan, mengkafirkan? Ini kena syubhat yang bertanya ini. Ya, terlalu banyak konsumsi syubhat dan ustadz syubhat. Kita katakan ya bahwasanya para imam kita berbeda pendapat, tapi berdasar kepada dalil. Imam kita membedakan yang bidah. Apa kata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala tentang salat Rajab dan salat nisfu Sya'ban? Hatani bid'atani munkaratan. Ini dua bid'ah mungkarah katanya. Aneh, berembeh. Hadza huwa wallahu taala ala wa alam. Silakan, ada pertanyaan? Ya. Apakah basmalah di waktu pembukuan pertama Al-Quran di zaman Islam itu cuma di Al-Fatihah aja atau seperti yang sekarang di setiap surat ada basmalahnya? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sepakat setiap surat itu ada pembedanya basmalah. Yang tidak ada basmalahnya hanya satu surat saja di awal, suratul Taubah. Ya, jadi surat ini tauqifi. Ya, tauqifi. Nah, cuma selain dari Al-Fatihah dikatakan fawasil, pemisah. Nah, Taubah tidak ada karena disebutkan surat Taubah bagian dari surat sebelumnya, suratul Anfal. Ya, wallahu taala ala wa alam. Nah, ada lagi pertanyaan? Ya. Tapi kalau dari bahas sama alunya, sama ustadznya, dia nggak mau mendengar ustadz. La ilaha illallah. Jadi bagaimana hukumnya? Jadi seolah-olah dia harus belajar sama alunya, jamaahnya apa alunya ustadz. La ilaha illallah. Pertama itulah dikatakan at-ta'assubul madhabi, ta'assub. Ya. Nah, bagaimana sekarang? Kan orang-orang sunnah juga nggak mau belajar kalau tidak di atas sunnah. Kalau ini manhaj, cara beragama. Inna hadzal din, ilmu ni agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, tengok dari mana engkau mengambil ilmu agamamu. Maka lihat dahulu para ulama hadis tidak mengambil riwayat dari ahlul bidah. Enggak mau. Kenapa? Mereka enggak ada takutnya berdusta. Ya. Nah, ada beberapa riwayat dari ahlul bidah, tetapi apa? Itu fi syawahid wal mutaba'at. Ya, sebagai riwayat penguat saja, bukan menjadi riwayat inti. Kemudian apa? Yang diambil riwayatnya yang diam, yang tidak mendakwahkan bid'ahnya. Ya, wallahu taala ala wa alam. Dan ingat, tidak ada kelaziman ya ketika membedahkan suatu amalan langsung pelakunya apa? Ahli bidah, enggak ada kelaziman itu. Ya. Kalau kita lazimkan seperti ini, enggak ada imam kita yang tidak bidah. Kenapa? Yang maksum itu hanya siapa? Rasulullah SAW. Tapi melihat prinsipnya dan berapa kadar penyelisihannya terhadap sunnah itu. Dan ini sudah kita kaji ini juga ini. Wallahu taala ala wa alam. Apakah boleh mengambil harta orang tua sedangkan orang tua kita hilang ingatan? Gila, ya enggak boleh. Ya. Wallahu taala ala wa alam. Saya kira demikian, lebih sudah jam 5 nih para jamaah. Ya, karena ini pertemuan pertama dalam kitab ini, semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa maskernya para jamaah. Ya, jangan lupa maskernya. Rajinan wudu, bukan sekedar cuci tangan, Mas Dedi. Ya.
Nah, apa berita Mas Didi? Langsung auzubillah. Auzubillah. Ini Mas.